Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Fadila, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Soraya Rahma dengan NIM 17076622029. Di sini saya akan memaparkan cara membuat formulir data pegawai PT Wingsput menggunakan Google Form. Oke, di sini kita dapat mengunjungi Chrome kita dan klik titik di sini atau Google Apps. Di sini kita dapat dengan mudah mengakses aplikasi bawaan dari Google. Di sini kita pilih Forms. Bisa juga menggunakan dari Drive. Kita tambahkan dengan Google Form. Di sini kita tambahkan formulir kosong untuk memulai formulir baru. Nah, di sini karena sudah ada beberapa ketentuannya, jadi saya masukkan judul yang saya pilih adalah data pegawai PT Wingsput. Di sini juga kita dapat mengedit-edit judulnya. Agar kita mudah mencarinya juga kita bisa ganti nama formnya. Dia langsung nge-link dengan judulnya. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Di sini biasanya kita memperkenalkan isi dari formulir ini kepada orang yang akan mengisi formulir ini. Dalam hal ini adalah pegawai PT Wingsput. Di sini saya sudah menyiapkan, akan saya ketik ulang. Selanjutnya kita masukkan ke pertanyaan pertama, yaitu di
Di sini kita akan langsung memisahkan yang mana yang masuk kriteria kita dan yang bukan. Ini kita bisa tambahkan bagian dulu. Nah, apabila di sini kita bisa buka bagian berdasarkan jawaban. Jika ya, dia akan lanjut ke bagian 2, dan jika tidak, akan ke kirim formulir. Jadi langsung tidak dapat mengisi form ini. Jangan lupa wajib diisi bagian kedua, yaitu identitas. Tambahkan pertanyaan. Yang pertama ada nama lengkap. Kita gunakan opsi jawaban singkat. Jangan lupa wajib diisi. Lalu selanjutnya setelah nama lengkap, kita tulis domisili. Ini kita pakai opsi atau tambahkan lainnya agar yang di luar Jabodetabek atau di luar opsi ini bisa dapat langsung mengisi domisili mereka masing-masing. Kita tambahkan lagi pertanyaannya. Selanjutnya itu adalah pendidikan terakhir. Masukkan opsi dari SMA. Atau tambahkan lainnya. Wajib diisi juga. Selanjutnya, bidang pekerjaan. Ini kita dapat memberikan opsi juga, pilihan atau tambahkan lainnya juga. Selanjutnya, usia. Kita dapat opsi juga. Ini saya pakai rentan 20 sampai 30 tahun. 31 sampai 41 sampai 50 tahun. 51 sampai 60 tahun. Dan lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, itu jenis kelamin. Karena hanya 2, jadi kita pakai opsi. Selanjutnya, bidang hobi. Karena hobinya ada banyak, jadi kita pakai jawaban singkat saja, tapi kita berikan deskripsi. Yaitu misalnya, contoh bersepeda. Selanjutnya, bidang keahlian.
Karena bidang keahlian juga sangat banyak ya, jadi kita tambahkan deskripsi. Selanjutnya, lama bekerja. Ini opsi lebih dari 5 tahun, dari 5 tahun. Ini diisi. Nah, karena ini nanti kita akan setting, kita tambahkan bagian dulu. Lalu tambahkan bagian lagi. Jika responden memilih, di sini kita buka bagian berdasarkan jawaban, jika responden memilih lama bekerja lebih dari 5 tahun, dia akan lanjut ke bagian 3. Jika kurang dari 5 tahun, akan lanjut ke bagian 4. Nah, di sini kita bisa tambahkan judulnya, mau bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, opsi pertanyaan untuk bagian ini adalah apa yang Anda PT Wings kita beri opsi paragraf karena memungkinkan untuk jawabannya akan panjang. Pertanyaan kedua yaitu kenapa Anda bertahan di PT Wings? Jawabannya juga paragraf, wajib diisi. Lalu bagian selanjutnya ini untuk lama bekerja kurang dari 5 tahun. Pertanyaannya itu adalah kenapa memilih PT Winspoon sebagai tempat Anda bekerja. Paragraf juga wajib diisi. Lalu kita tambahkan bagian konfirmasi kebenaran jawaban. Pertanyaannya, apakah sudah dengan benar? Lanjut isi. Nah, di sini kita bisa buka bagian juga agar meminimalisir kesalahan. Jika ya akan ke kirim formulir, dan jika tidak akan balik ke halaman pertama. Nah, untuk men-setting agar setelah di halaman 3 ini, para pegawai yang mengisi kuesioner ini akan langsung diarahkan ke halaman 5, kita setting di bagian sini. Setelah bagian 3, lanjut ke bagian 5. Nah, ini juga boleh kita setting juga, tapi karena ini sebenarnya karena ini sudah berurutan halaman 4 dan halaman 5 sebenarnya tidak usah disetting juga tidak apa-apa ya, karena akan tetap lanjut ke bagian 5. Jadi tidak apa-apa, kita setting juga. Nah, setelah kita yakin dengan semuanya, kita mau melihat nih bagaimana bentuk formulir kita saat nanti dilihat oleh para pegawai. Kita bisa lihat di pratinjau sini. Kita bisa mengecek juga apakah settingan yang tadi kita sudah lakukan itu benar atau tidak. Nah, kita coba jawab tidak juga dulu pertama. Nah, dia akan langsung menyelesaikan formulir ini, karena yang mengisi formulir ini berarti tidak masuk kriteria untuk responden kita. Selanjutnya, jika kita jawab ya, ini bisa kita tulis.
karena wajib diisi ya, jadi harus diisi. Karena jika tidak, dia akan wajib diisi, akan tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, coba kita klik lama bekerja lebih dari 5 tahun. Nah, dia akan ke halaman lama bekerja lebih dari 5 tahun. Kita coba. Setelah ini, apakah dia akan langsung ke halaman 5? Ya, langsung ke halaman 5 ya. Coba kita cek jika kita pilih kurang dari 5 tahun. Benar ya, langsung ke halaman lebih dari 5 tahun. Dan setelah ini akan langsung ke konfirmasi kebenaran juga. Jadi, di sini juga kan kita tadi setting, kita cek juga apakah sudah mengisi dengan benar. Jika ya, dia akan langsung klik kirim untuk menyelesaikan. Dan di sini juga jika tidak, dia akan ke halaman pertama. Nah, selain itu juga di setelan ini kita dapat menyeting beberapa setelan ya di sini untuk batasi satu jawaban. Jadi orang yang mengisi itu dengan email yang sama hanya dapat mengisi satu kali gitu. Terus ini bisa langsung kumpulkan email dengan otomatis. Terus di presentasi juga ini. Jadi setelah nanti klik kirim akan ada tulisan jawaban Anda telah tercatat. Ini bisa diedit jika ada konfirmasi lebih lanjut misalnya akan diarahkan untuk masuk grup atau yang lain sebagainya. Ini kita dapat tambahkan di sini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.